Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Anggraini serta rekan saya Fitorul Ahmad Haryadi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kemajuan skripsi kami, yaitu dengan judul waktu dan suhu optimum dalam produksi asam oksalat dari kulit pisang raja dengan metode peleburan alkali. Nah, untuk latar belakang dari penelitian kami yaitu kulit pisang merupakan limbah yang masih belum dipergunakan atau masih banyak didiamkan begitu saja atau dibuang begitu saja. Yang dimana kulit pisang raja ini memiliki beberapa manfaat sehingga kami menjadikannya sebagai bahan baku utama dari penelitian kami. Nah, untuk kebutuhan asam oksalat di Indonesia dari tahun ke tahunnya yaitu semakin meningkat. Akan tetapi produksi asam oksalat di Indonesia ini masih kurang atau masih belum mencukupi dari kebutuhan asam oksalat ini, sehingga kami menggunakan bahan baku kulit pisang raja untuk menjadikannya asam oksalat pada penelitian kami. Nah, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama mengetahui waktu optimum dalam produksi asam oksalat dari limbah kulit pisang raja. Kemudian mengetahui karakteristik asam oksalat yang diperoleh dari limbah kulit pisang raja dengan metode peleburan alkali. Kemudian mengetahui suhu optimum dalam produksi asam oksalat dari limbah kulit pisang raja. Selanjutnya yaitu metodologi dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengeringkan dari kulit pisang. Tujuan dengan mengeringkan kulit pisang ini yaitu untuk mengurangi kadar air dalam kulit pisang. Selanjutnya kulit pisang dihaluskan, lalu dilakukan proses hidrolisis agar mempersiapkan dari kandungan selulos yang terdapat pada kulit pisang yang nanti dijadikan asam oksalat. Setelah dilakukan hidrolisis, kulit selanjutnya dipisahkan dari endapan dan larutannya, yaitu dengan cara disaring dengan melakukan pompa vakum. Setelah dilakukan penyaringan, selanjutnya filtrat yang setelah disaring yaitu tambahkan CaCl sebanyak 25 mili dan filtrat 25 mili yang nantinya akan terbentuk endapan berwarna putih. Setelah terbentuk endapan berwarna putih, selanjutnya endapan disaring lalu dipisahkan dengan filtratnya yang nantinya endapan tersebut akan digunakan sebagai pembuatan asam oksalat yang nantinya akan dicampurkan dengan H2SO4. Setelah dicampur dengan H2SO4, lalu dipisahkan dari endapan dan filtratnya. Lalu filtrat dipanaskan terlebih dahulu dengan sampai suhu 70 derajat Celcius yang nantinya langsung didinginkan secara mendadak agar terjadi kristalisasi. Nah, setelah itu kristal yang terbentuk yaitu asam oksalat yang masih kotor selanjutnya dimurnikan dengan tambahkan etanol. Setelah tambahkan etanol, lalu filtrat dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius lagi, yang nantinya akan dikristalisasi dengan pendinginan secara mendadak dengan waktu 12 jam. Setelah terbentuk kristal asam oksalat, lalu disaring kristal asam oksalat tersebut dan di oven. Setelah itu ditimbang untuk mengetahui persen yieldnya. Nah, berikut merupakan hasil sementara dari penelitian kami. Untuk yang pertama dengan variabel waktu 50 menit dengan suhu 60 derajat dan suhu 80 derajat. Dengan persentase yield yang didapatkan yaitu untuk suhu 60 derajat yaitu sebesar 0,61% dan yield pada suhu 80 derajat yaitu 0,58%. Untuk pada variabel 60 derajat Celcius dengan waktu 60 derajat 60 menit dan waktu 70 menit. Untuk persen yieldnya yang didapatkan yaitu 5,42% dan 33,48%. Kemudian untuk kesimpulan sementara kami saat ini yaitu persen yield asam oksalat dengan waktu 50 menit dan suhu 60 sebesar 0,61 derajat dan dengan suhu 80 derajat sebesar 0,58%. Kemudian persen yield asam oksalat dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 60 menit menghasilkan sebesar 5,42% dan dengan waktu 70 menit sebesar 3,48%. Kemudian untuk rencana selanjutnya yaitu kami akan melanjutkan running dengan bahan baku kulit pisang sesuai dengan variabel yang selanjutnya. Kemudian melakukan uji FTIR, uji titik leleh serta titrasi.
Selanjutnya yaitu Business Model Canvas atau BMC. Untuk yang pertama yaitu key partner, yaitu dosen pertama dosen membimbing kami, Ibu Yuni. Yang kedua pedagang dari kulit buah pisang. Yang ketiga toko penjualan bahan-bahan kimia yang kita butuhkan untuk melakukan running. Yang selanjutnya yaitu dosen dan laporan UISI yang mendukung kami untuk menyediakan fasilitas untuk memproduksi sama salat itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pada skripsi. Key activity. Yang pertama melakukan preparasi kulit pisang menjadi serbuk dan melakukan sebagai bahan baku untuk pembuatan asam oksalat. Selanjutnya melakukan hidrolisa pada kulit pisang sehingga terbentuknya asam oksalat. Selanjutnya yaitu melakukan analisa yield pada kisar asam oksalat yang telah dihasilkan, dan yang terakhir melakukan uji titik leleh dan uji FTIR untuk mengetahui analis dari gugus pada senyawa asam oksalat. Selanjutnya yaitu key resource, yaitu kebutuhan dari asam oksalat di Indonesia meningkat serta rendahnya produk asam oksalat sendiri di dalam negeri masih belum ada, sehingga untuk memenuhi kebutuhan asam oksalat Indonesia dilakukan impor di luar negeri. Selanjutnya yaitu channel, yaitu publikasi jurnal ilmiah, dokumentasi skripsi di perpustakaan UISI. Untuk customer relationship, yaitu membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi limbah dari kulit pisang. Kemudian dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan parameter dan kondisi optimum dalam pembuatan asam oksalat dari kulit pisang. Kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Kemudian untuk value proposition, yaitu menggunakan metode yang sama dengan jurnal. Kemudian memanfaatkan bahan baku yang cenderung menjadi sampah dengan jumlah relatif banyak. Kemudian menggunakan bahan baku dari kulit pisang. Nah, untuk customer segmennya, yaitu yang pertama ada perusahaan teknik, kemudian pusat penelitian dan pengembangan, lalu ada industri pengolahan asam oksalat. Untuk cost structure-nya, yaitu yang pertama, peralatan penunjangnya, yaitu sebesar 72.500, bahan habis pakai, yaitu 228.000, untuk uji FTIR sebanyak 5 sampel yaitu sebesar 500.000, dan akomodasi dan transportasi yaitu sebesar 150.000. Kemudian untuk revenue stream-nya, margin keuntungan kotor sebesar 52%. Nah, sekian, terima kasih dari sedikit penjelasan kami mengenai kemajuan skripsi kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.